Assalamualaikum, selamat datang kembali di Ngobrol bareng Bu Evi. Gimana? Kalian masih semangat kan buat belajar dan menaklukkan soal-soal bahasa Indonesia? Nah, pada video kali ini, Bu Evi bakal membahas tentang teks editorial. Seperti biasa, sebelum Bu Evi lanjut ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat menyaksikan! Ada yang sudah tahu teks editorial belum? Nah, mungkin dari sebagian kalian sudah pernah atau sudah terbiasa mendengar yang namanya editorial. Nah, kalau begitu teks editorial sendiri itu apa sih? Jadi, teks editorial itu merupakan artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Pada intinya, teks editorial itu hanya berupa pandangan dari seorang redaksi dalam koran. Kemudian dia itu berpendapat terhadap suatu peristiwa yang tentunya peristiwa itu harus memiliki beberapa syarat. Jadi nggak boleh sembarangan peristiwa bisa diangkat sebagai teks editorial. Syaratnya harus apa sih? Nah, syaratnya harus aktual. Artinya apa? Aktual di sini itu sedang menjadi sorotan atau kata bahasa gaulnya itu viral, sedang trending topik. Nah, kemudian syarat berikutnya yaitu fenomenal. Fenomenal itu artinya apa sih? Fenomenal itu artinya sangat luar biasa. Widih, jadi berita atau peristiwanya itu tadi selain masih menjadi sorotan atau trending topik atau masih viral, juga dia itu suatu hal yang sangat luar biasa dan tentunya menimbulkan kontroversial atau perbedaan pendapat. Teks editorial sendiri berisi antara fakta dan juga opini. Nah, tadi kan Bu Evi udah jelasin nih di awal kalau yang namanya teks editorial itu berupa pandangan dari seorang redaksi. Nah, kemudian jadi isinya nggak jauh-jauh banget dong tentang pendapat atau opini dan juga tentunya ada fakta di dalamnya. Nah, opini-opini dalam teks editorial sendiri itu berupa bisa saja kritikan, kemudian bisa saja penilaian terhadap peristiwa yang dibahas atau bahkan prediksi, harapan maupun juga saran. Nah, sedangkan faktanya itu berisi tadi peristiwa yang benar-benar terjadi, kemudian dia sedang booming atau masih menjadi trending topik dan juga sangat luar biasa atau fenomenal dan tentunya kontroversial atau menimbulkan perbedaan pendapat. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu struktur teks editorial. Nah, untuk struktur teks editorial sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah pengenalan isu, yang kedua adalah penyampaian pendapat atau argumen, dan yang terakhir adalah penegasan. Nah, untuk pengenalan isu sendiri ini pada bagian ini tuh si penulis itu memperkenalkan permasalahan yang hendak dibahas. Nah, kamu tuh mau bahas apa sih? Atau kamu tuh mau membuat teks editorial yang seperti apa? Jadi kamu sampaikan di situ. Tapi tentunya disajikan suatu peristiwa yang benar-benar masih booming dan nggak boleh ketinggalan. Artinya apa? Salah satu syarat yang mesti kamu cukupi atau kamu penuhi untuk membuat teks editorial itu adalah dia menimbulkan atau membuat perbedaan pendapat di antara beberapa kubu. Nah,
Contohnya misalkan kemarin-kemarin itu kan sebelum ada corona atau covid tahun 2000 berapa ya Bu Evi lupa, mungkin kisaran 2019 itu kalau nggak salah ada perbedaan pendapat akan dipindahkannya ibu kota Republik Indonesia. Nah, peristiwa itu kan selain fenomenal juga kontroversial dalam artian menimbulkan perbedaan pendapat di antara beberapa atau bahkan beberapa kelompok orang. Nah, itu jadi kamu sampaikan, dikenalkan pada bagian yang pertama itu tadi sebagai pendahuluannya. Jadi kamu sampaikan aja secara ringan gitu ya. Nah, kemudian masuk ke struktur yang kedua, itu berupa penyampaian pendapat atau argumentasi. Nah, pada bagian ini itu berisi tanggapan redaksi atau si penulis terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya pada bagian pengenalan isu. Jadi kamu kasih tanggapan-tanggapan kamu atau pandangan-pandangan kamu seputar isu-isu yang sudah kamu bahas di awal tadi. Kamu tuh berpendapat apa sih, setuju atau enggak sih dengan dipindahnya misalkan saja nih ya, contohnya tadi dengan dipindahnya ibu kota Republik Indonesia itu kamu setuju nggak sih? Nah, kamu sampaikan kalau kamu setuju, tentunya kamu kasih alasan dong kenapa kamu setuju. Kalau enggak, kamu juga kasih alasan juga yang logis tentunya. Seperti itu. Nah, untuk struktur yang terakhir itu berupa penegasan. Dalam hal ini berisi simpulan, saran, dan rekomendasi. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga dalam bagian struktur yang terakhir itu berisi pula harapan redaksi para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu yang sedang dibahas. Seperti itu. Nah, for your info nih, buat info kamu gengs, jadi pada bagian penegasan itu juga memiliki syarat atau saran yang direkomendasikan atau syarat yang baik. Nah, syaratnya itu yang pertama itu benar-benar bisa menjadi solusi bagi penerima saran untuk memecahkan masalah yang dihadapi tadi. Kemudian yang kedua itu syaratnya atau saran atau rekomendasi yang baik itu yang kedua adalah praktis dan dapat dipraktikkan. Seperti itu. Lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu kaidah kebahasaan teks editorial. Jadi kaidahnya itu ada 4. Yang pertama adalah penggunaan kalimat retoris. Nah, kalimat retoris itu sama juga dengan kalimat retorik. Artinya kalimat tersebut berupa kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, dalam artian nggak perlu dijawab. Nah, kalimat retoris ini biasa dijumpai pada acara khotbah, kemudian misalkan saja pidato dan sebagainya. Contohnya misalkan, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Nah, itu kan merupakan kalimat pertanyaan, tapi tidak perlu atau tidak usah dijawab seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu menggunakan kata-kata populer. Nah, kata-kata populer ini difungsikan untuk memudahkan bagi orang-orang dalam mencerna apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, contohnya misalkan saja banyak sih ya kata-kata populer yang terkenal itu. Contoh Bu Evi ambil aja deh, misalkan pencitraan, terkaget-kaget, dan masih banyak lainnya kata-kata yang mudah dicerna. Nah, kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata ganti penunjuk. Nah, kata ganti penunjuk ini bisa merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, bahkan suasana atau yang lainnya.
Contohnya, misalkan saja, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Nah, kata ganti penunjuknya adalah kata itu. Itu dalam kalimat tersebut menggantikan apa coba? Ada yang tahu nggak? Menggantikan kata atau peristiwa dari kenaikan harga. Nggak mungkin kan kata kenaikan harga ditulis double pada satu kalimat, ya kan? Nah, makanya diberilah kata ganti penunjuk atau diganti dengan kata ganti. Nah, contoh yang lain misalkan saja, rasanya mustahil kalau pemerintah, dalam hal ini Menko Equin dan Menteri BUMN tidak tahu, tidak diberitahu, serta tidak dimintai pandangan, pendapat, dan pertimbangannya. Nah, kata ganti penunjuknya adalah kata dalam hal ini. Bukan dalam hal ini, pemerintah. Nah, kata gantinya pemerintah. Pemerintah merujuk pada siapa? Merujuk pada Menko Equin dan Menteri BUMN. Contoh yang lain yang lebih ringan ya. Contohnya misalkan perempuan berbaju biru itu berjalan di taman. Ia memetik sebuah bunga yang cantik. Nah, kata ganti penunjuknya mana? Ada kata iya yang menggantikan kata perempuan berbaju biru itu. Jadi kata ganti penunjuk itu bisa berupa banyak hal ya. Bisa peristiwa, bisa waktu, bisa tempat, bisa orang, dan lainnya. Kemudian kaidah kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Artinya apa? Konjungsi kausalitas itu kata hubung yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, kata-kata yang menunjukkan sebab akibat contohnya adalah kata sebab, karena, oleh sebab itu, dikarenakan, dan sebagainya. Contohnya misalkan saja, masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Pada kalimat itu ada kata karena, di mana menunjukkan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seperti itu. Jadi Bu Evi ulangi lagi ya buat review kamu pada materi kali ini. Intinya teks editorial itu merupakan suatu artikel utama yang ditulis oleh seorang redaktur dan dia membahas tentang pandangannya terhadap suatu peristiwa yang tentunya aktual atau masih booming, masih trending topik, masih viral, dan kemudian juga kontroversial atau menimbulkan perbedaan pendapat dan juga fenomenal. Jadi nggak bisa sembarang peristiwa bisa diangkat ke dalam editorial. Oke? Itu tadi pembahasan tentang teks editorial. Semoga kalian semua sudah paham ya. Nah, seperti biasa, sebelum Bu Evi akhiri video pada kali ini, buat kalian yang kepingin request tentang materi bahasa Indonesia lainnya, bisa banget dengan cara komen pada kolom komentar atau DM via Instagram yang sudah Bu Evi cantumkan pada description. Bu Evi akhiri video kali ini, nantikan video-video berikutnya dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.